Hai, selamat datang kembali di channel Sardi Keuangan. Teman-teman apa kabar? Semoga Tuhan selalu memberkati teman-teman dan keluarga dalam kesehatan, dilancarkan segala rezeki serta urusannya. Nah, di video kali ini Anda ingin share bagaimana caranya untuk membuka rekening secara online di Bank Muamalat. Nah, buat teman-teman siapa tahu ada yang berminat untuk membuka rekening Bank Muamalat dan sekarang teman-teman sudah bisa membuka rekeningnya dari rumah saja secara online. Nah, untuk jenis rekening yang teman-teman bisa buka secara online, salah satunya adalah tabungan IB Hijrah non zakat ya, kemudian tabungan IB Hijrah Prima, tabunganku, tabungan IB Hijrah Haji, dan tabungan IB Hijrah Payroll. Jadi semua rekening jenis ini teman-teman bisa buka secara online dari aplikasi mobile banking Bank Muamalat yang namanya Muamalat DIN, DIN. Untuk fasilitas, limit, dan biaya dari masing-masing jenis rekening ini tentunya nanti bisa cek saat pembukaan rekening. Nah, di sini admin sendiri membuka rekening yang tabungan IB Hijrah non zakat ya. Nah, ini detail biayanya ya atau fiturnya di mana peruntukan untuk perorangan bagi hasilnya itu tanpa misbah, setoran awal minimal Rp25.000, saldo minimum yang tidak dapat ditarik Rp25.000. Kemudian biaya rekening bulanan itu tidak ada atau gratis biaya administrasi, kemudian rekening dorman 2.500 jika rekening tidak aktif lebih dari 12 bulan. Biaya kartu debitnya itu tergantung jenis debitnya, jika GPN gratis tanpa biaya administrasi untuk kartu debit, jika klasik itu 2.500, jika kartu debit Visa yang CRI itu Rp5.000 per bulan. Biaya penutupan rekening Rp25.000, kemudian penggantian kartu Rp20.000, biaya penggantian kartu hilang atau rusak, biaya penggantian buku tabungan masa dan min itu Rp10.000. Ini ada biaya OTP juga ya, Rp600 per SMS, kemudian biaya SMS notifikasi Rp600 per SMS. Kemudian untuk email notifikasi gratis. Syarat pembukaan rekeningnya cukup teman-teman memiliki eKTP, untuk NPWP opsional, untuk verifikasinya tidak menggunakan video call, hanya menggunakan verifikasi wajah atau verifikasi muka saja. Untuk biaya kartu debit, penerbitan kartu debit pertama itu Rp20.000, kartu debitnya bisa teman-teman ambil di cabang, itu gratis tanpa biaya tambahan. Jika teman-teman dikirimkan kartu debitnya ke rumah, maka akan dikenakan biaya tambahan Rp20.000. Jadi total biaya untuk penerbitan kartu debit yang dikirim ke rumah itu Rp40.000. Langsung saja buat teman-teman yang tertarik, silakan teman-teman nanti download aplikasinya di Play Store atau App Store. Nama aplikasinya adalah Muamalat DIN, DIN dari Bank Muamalat. Silakan teman-teman install, kemudian buka jika sudah selesai. Kemudian teman-teman lakukan pembukaan rekening baru. Pilih buka rekening di bagian sini, pengajuan baru. Selanjutnya di sini teman-teman akan dijelaskan terkait dengan prinsip syariah yang digunakan oleh masing-masing rekening ya, akadnya wadiyah maupun mudharabah. Silahkan lanjutkan. Nah, ini adalah jenis rekening yang admin tunjukkan tadi yang teman-teman bisa buka di Muamalat DIN ini ya. Admin sini pilih yang tabungan IB Hijrah non zakat ini. Untuk detail produknya teman-teman bisa lihat informasi produk terkait dengan biaya, limit, dan sebagainya. Kemudian pilih jenis rekening yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kemudian lanjutkan. Ini adalah informasi kartu debit yang teman-teman nanti dapatkan, yaitu kartu debit berlogo Visa, kartu share e-debit ya, dimana ke biaya bulanannya itu Rp5.000, kemudian tarik tunai maksimal itu 15 juta per hari, transfer antar rekening per hari 100 juta, dan batas transfer antar bank itu adalah 50 juta. Silakan teman-teman lanjutkan. Informasi tahapan proses pembukaan rekeningnya, pertama teman-teman harus melakukan verifikasi nomor telepon dan email, pengisian data diri, kemudian aktivasi mobile banking di Muamalat DIN-nya. Yang dibutuhkan itu eKTP, NPWP itu opsional, boleh ada boleh enggak. Kemudian siapkan ballpoint karena nanti teman-teman akan buat tanda tangan di atas kertas untuk difoto. Kita lanjutkan. Pertama teman-teman lanjutkan dengan mengisikan nomor handphone 081 sekian sekian sekian, nomor telepon yang aktif ya. Kemudian email yang aktif, boleh Gmail boleh, Yahoo boleh, ataupun yahoo.co.id dari ketiga
jenis email ini yang teman-teman bisa gunakan ya. Kemudian masukkan kode referral, jika berkenan teman-teman bisa masukkan kode referral admin. Dan ini opsional ya, boleh di teman-teman isi ataupun enggak. Untuk kode sales boleh teman-teman kosongin. Setelah itu lanjut. Kemudian nanti teman-teman akan dikirimkan OTP. OTP-nya ini ada dua. Pertama OTP ke nomor telepon yang kita daftarkan tadi via SMS. Yang kedua itu adalah OTP ke email. Jadi teman-teman silahkan cek nomor SMS-nya, kemudian juga cek email teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari OTP via SMS-nya. Teman-teman copy 4 digit angka ya. Ini email OTP-nya. Nah, jika sudah lengkap baru teman-teman lanjutkan. Kemudian teman-teman centang seluruh syarat ketentuan, kemudian lanjutkan lagi. Izinkan untuk akses kameranya ya, untuk merekam video maupun mikrofon dari HP teman-teman. Selanjutnya teman-teman silakan foto EKTP-nya. Pastikan EKTP asli, jelas, terbaca jelas, tidak terpotong, tidak ada bagian blur, dan tidak ada pantulan cahaya yang berlebihan ya. Teman-teman pastikan posisinya lebih sesuai ya, di sini mana nick di bagian sini, tanggal lahir dan foto agar proses scan foto EKTP berjalan dengan baik. Nah, scanning EKTP-nya berhasil, nanti sebagian data akan terisi otomatis. Teman-teman lengkapi ya, jika ada yang belum terisi ataupun salah. Jika salah teman-teman edit, mulai dari nick, nama sesuai EKTP, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, alamat sesuai EKTP, kode pos dan nama ibu kandung. Jika sudah benar atau lengkap semuanya baru teman-teman lanjutkan. Double cek lagi bahwa datanya sudah benar. Jika sudah, pilih benar dan lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke proses untuk verifikasi wajah. Untuk verifikasi wajah di sini, pastikan teman-teman tidak menggunakan aksesoris penutup wajah seperti kacamata, masker, topi. Teman-teman buka dulu, selanjutnya siapkan diri. Nah, untuk verifikasi wajah, teman-teman tinggal tempatkan posisi wajah teman-teman di bagian frame ini, kemudian ikuti perintahnya. Nanti akan ada perintah untuk membuka mulut, menutup mulut, menoleh kanan kiri, mengedipkan mata. Teman-teman ikuti saja sesuai dengan perintah yang ada di layar. Nah, jika proses tadi berhasil, kita akan diminta untuk melanjutkan pengisian data. Pertama, teman-teman silahkan pilih untuk data tanda tangan. Sebelum itu, teman-teman silahkan buat dulu tanda tangan di atas kertas putih, kemudian baru teman-teman foto menggunakan HP teman-teman ini. Jadi teman-teman tinggal foto ya, pastikan tanda tangan di dalam frame atau bingkai yang ini. Foto tanda tangan sudah, teman-teman lanjutkan dengan foto NPWP jika ada. Jika enggak, teman-teman bisa lewati atau langsung lanjutkan saja ya. Jika ada NPWP, teman-teman silahkan centang syarat ketentuannya. Kemudian teman-teman foto NPWP-nya. Seperti biasa ya. Terlihat jelas, tidak terpotong, tidak blur. Baru setelah itu teman-teman lanjutkan mengisi foto masuk admin nomor NPWP-nya. Jika tidak, teman-teman bisa lewati ya step ini. Kemudian lanjutkan. Isi data pekerjaan teman-teman mulai dari jenis pekerjaan, jabatan, nama perusahaan, bidang usaha dari perusahaan tersebut, tanggal mulai bekerja, penghasilan per bulan, dan pendidikan terakhir teman-teman. Kemudian lanjutkan lagi, tujuan pembukaan rekeningnya apa, sumber dana, kemudian perkiraan penghasilan per bulan berapa, dan cabang pembukaan rekening. Jadi teman-teman bisa pilih cabang terdekat pembukaan rekening teman-teman ya. Untuk cabangnya teman-teman bisa cari di sini nama kotanya. Misalkan Bandung, Jakarta, ataupun Denpasar seperti itu. Teman-teman bisa cari cabang terdekat untuk pembukaan rekening teman-teman. Lanjut ke tahap aktivasi, teman-teman silahkan masukkan user ID, masuk admin buat user ID yang baru, boleh kombinasi huruf dan angka, huruf besar huruf kecilnya teman-teman pastikan ya, catat, jangan sampai lupa, kemudian buat password. Nah, untuk password ini adalah kombinasi huruf dan angka, antara 8 sampai 15 karakter, harus ada huruf besar minimal 1, ada huruf kecil, dan juga angka. Tanda baca boleh. Kemudian centang syarat dan ketentuan. Selanjutnya di bagian bawah teman-teman buat PIN. Ini bahasanya di sini TIN ya. Ini sama dengan PIN. PIN transaksi untuk muamalat DIN teman-teman. Minimal itu adalah 6 digit angka. Selanjutnya teman-teman double check lagi untuk konfirmasi pembukaan rekeningnya
mulai dari nama, alamat, dan lain sebagainya. Jika datanya sudah benar semua, baru teman-teman lanjutkan. Jika belum, teman-teman bisa kembali dan ubah detailnya ya. Sampai di tahap ini, nomor rekening teman-teman sudah jadi ya. Ini nomor rekeningnya, nomor handphone yang terdaftar, dan ini jenis rekeningnya. Ya teman-teman mau setoran tunai, teman-teman bisa transfer dari bank lain. Store tunai itu bisa ke cabang ataupun transfer dari bank lain ya. Untuk store tunai di merchant seperti Indomaret atau Alfamart itu belum bisa. Nah, teman-teman lanjutkan membuka aplikasi Muamaladin-nya dan memasukkan password untuk pertama kali. Password yang sudah kita buat tadi ya. Masukkan, kemudian teman-teman silahkan login. Nah, ini adalah halaman utamanya. Nah, teman-teman nanti bisa melakukan setoran tunai untuk request kartu debitnya. Atau teman-teman bisa datang ke cabang. Karena untuk pembuatan atau penerbitan kartu debit pertama yang dikirimkan ke alamat kita itu ada biayanya. Ya, pengiriman Rp20.000, kemudian biaya penerbitan kartu pertama itu 20. Jadi teman-teman akan dikenakan biaya Rp40.000. Sedangkan untuk ke cabang, jika teman-teman pilih yang kartu debit Visa, itu penerbitannya Rp20.000 ya kalau nggak salah. Tapi teman-teman nggak akan dikenakan biaya pengiriman. Atau jika teman-teman mau request kartu GPN, teman-teman bisa langsung ke cabang. Untuk kartu yang bisa request dan pengiriman itu hanya kartu debit seri Visa. Sedangkan kartu GPN nggak bisa kita request untuk pengiriman ke rumah ya. Harus datang ke cabang. Nah, untuk request kartu debit pertama, teman-teman bisa masuk di sini. Pilih kartu debit, kemudian tambah kartu. Pilih jenis rekening atau rekening yang teman-teman miliki. Kemudian lanjutkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang kita bisa request itu hanya kartu debit seri-nya ya, bisa. Sedangkan untuk GPN nggak bisa kita request dari aplikasi mobile bankingnya. Kemudian lanjutkan. Kemudian teman-teman isi pilih di sini pengiriman kartu, mau diambil di cabang ataupun kirim ke rumah. Dan pilih cabang terdekat. Ya, bisa pilih ke rumah, bisa ambil di cabang. Selanjutnya, jika teman-teman mau kirim ke rumah, maka teman-teman bisa lengkapi alamat domisili teman-teman ya. Provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan alamat lengkapnya. Nah, jika sudah lengkap semua, baru teman-teman lanjutkan. Nah, konfirmasi pengiriman kartunya. Kemudian, teman-teman tinggal masukkan di sini PIN nomor 5 dan PIN nomor 1. Ya, sesuai dengan keterangan ya. Bisa PIN nomor 1 dan nomor 2, PIN nomor 3 dan nomor 5, seperti itu ya. Teman-teman masukkan 2 digit PIN teman-teman sesuai dengan keterangan di sini, baru lanjutkan. Nah, ini permintaan kartu debit admin sudah sukses. Kita tinggal menunggu proses pengiriman. Nanti teman-teman bisa lacak juga pengirimannya di aplikasi Muamaladin-nya ya. Untuk biayanya itu Rp40.000 untuk penerbitan kartu dan pengiriman kartu debit. Nah, untuk nanti detail pengiriman kartunya atau lacaknya teman-teman bisa cek di bagian sini. Nanti jika sudah teman-teman terima, teman-teman tinggal aktifasi di bagian menu ini ya. Aktifasi kartu debitnya. Untuk setor dan tarik tunai di sini, untuk tarik tunai teman-teman bisa lakukan di Indomaret. Hanya saja untuk biayanya itu Rp5.000 per transaksi penarikan di Indomaret ya. Untuk setor tunai hanya bisa dilakukan di teller, di cabang, ataupun transfer dari bank lain. Nah, untuk menu bayar dan beli, ini adalah fasilitas yang teman-teman bisa manfaatkan, cukup lengkap ya. Nah, untuk transfer antar beda bank itu seperti biasa ya, transfer online itu Rp6.500, transfer menggunakan menu BI Fast Rp2.500. Tapi untuk saat ini masih ada promo atau subsidi ya, untuk transfer itu subsidi 5 kali biaya transaksi per bulan. Artinya teman-teman bisa memiliki gratis transfer 5 kali per bulan ya, transfer antar rekening. Ya, sistemnya subsidi dipotong dulu, nanti akan dikreditkan lagi untuk subsidi biaya transfernya. Nah, untuk benefit ini akan di-reimburse itu setiap tanggal 15 bulan berikutnya ya. Nah, untuk jenis transaksi yang mendapatkan cashback atau subsidi, ini adalah transfer online, payment, listrik, PLN, Telkom, kemudian BI Fast, top up e-wallet, dan juga yang melalui Muamaladin maupun internet banking ya.
Itu yang disubsidi maksimal itu 5 kali transaksi per bulan. Jadi mungkin sekian sedikit review fasilitas yang ada di Muamaladin ini, termasuk juga bagaimana cara untuk membuka rekeningnya. Terkait untuk promo pembukaan rekening saat ini belum ada, tapi promo-promo yang lain nanti admin akan share di video yang terpisah ya. Saat ini promo yang ada itu hanya di subsidi via transaksi yang tadi, kemudian juga untuk promo kerjasama dengan Dana, yaitu Muamalat X Dana menggunakan kartu debit Visa-nya, itu cashback-nya Rp20.000 ya, voucher Dana Deals. Nah, admin akan bahas di video berikutnya. Mungkin sekian informasi admin, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like videonya, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi. Yang sudah admin ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati teman-teman dan keluarga dengan kesehatan, dilancarkan segala rezeki serta urusannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, ciao.